Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya dalam minggu yang keempat bulan Juni 2020, tanggal 28 Juni 2020 adalah tanggal yang dimana Tuhan menolong dan memberkati saudara dan saya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa menolong dan memberkati saudara dan saya. Mari segera kita membacakan firman Tuhan saudara-saudara yang saya ambil dari Injil Lukas 16. Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Injil Lukas 16 ayat yang ke-10, Alkitab berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menceritakan pada Bapak, Ibu dan saya, kita harus setia pada perkara-perkara yang kecil. Sebelum kita melihat perkara-perkara yang besar, yang dimana Tuhan akan menolong dan memberkati saudara dan saya. Setia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat sederhana dan praktis. Di dalamnya disertai dengan pengucapan syukur dan disertai dengan dalam doa, maka di sana mujizat demi mujizat terjadi. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat dan Alkitab bercerita barang siapa setia. Kata setia di sini saudara-saudara butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kesetiaan untuk menjawab sebuah perkara-perkara yang kecil supaya kita melihat perkara-perkara yang besar. Haleluya. Jangan pernah mimpi kalau kita tidak setia dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan pernah mimpi kalau kita tidak setia dan tidak jujur dengan perkara-perkara yang kecil. Mustahil Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang kecil untuk melihat perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar akan datang diakibatkan karena Anda setia dengan perkara-perkara yang kecil. Dalam renungan pada hari ini, saudara-saudara sekalian, saya mau memberi penjelasan kepada Bapak Ibu. Hendaklah kamu setia dengan perkara-perkara yang kecil. Dan jangan pernah kaget melihat perkara-perkara yang besar apabila engkau dan saya setia dengan perkara-perkara yang kecil. Akibat dampak impact daripada Anda setia dengan perkara-perkara yang kecil, Allah berikan perkara-perkara yang besar. Yesus Kristus Tuhan namanya, yang akan memberkati saudara dalam perkara-perkara yang kecil, supaya Anda melihat kemuliaan Allah yang besar, dahsyat dalam memberkati keluarga, pekerjaan, rumah tangga, kuliah, apa saja yang Anda buat. Mari saya mengajak saudara, setia dengan perkara yang kecil, jujur dengan perkara-perkara yang kecil, supaya saudara dan saya bisa melihat perkara-perkara yang besar. Alkitab menceritakan saudara-saudara orang-orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil. Orang-orang yang sangat menghargai perkara-perkara yang kecil, Allah akan memberikan perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia. Karena Alkitab berkata, saudara-saudara sekalian, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Apabila Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, Anda harus cari Tuhan. Anda harus percaya Tuhan menolong dan memberkati saudara dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Mari saya akan berdoa buat saudara hari ini. Saya akan memberikan penjelasan pada saudara hari ini. Dan saya akan memberitahu pada saudara hari ini dampak daripada orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dan setia dengan perkara-perkara yang kecil, jujur dengan perkara-perkara yang kecil. Engkau akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Haleluya, Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat, dan Dia Allah yang mampu melakukan segala sesuatu apa yang menjadi kerinduan saudara. Siapa yang punya pergumulan hari ini, siapa yang punya masalah hari ini, saya akan berdoa buat saudara. Masalah rumah tangga kah, masalah pekerjaan kah, masalah anak-anak kah, masalah suami kah, masalah istri kah, masalah sakit penyakit kah, masalah apa saja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apabila Anda setia dengan perkara-perkara yang kecil,
Anda akan menolong, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Anda akan menolong diri Anda sendiri akibat Anda setia dan jujur dengan perkara-perkara yang kecil. Dari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya pergumulan dan punya masalah. Saya akan berdoa buat saudara, pergumulan sebesar apapun, pergumulan sekecil apapun dia ada, setialah dengan perkara-perkara yang kecil dan jujurlah dengan perkara-perkara yang kecil. Engkau akan melihat perkara-perkara yang besar. Tuhan akan memberkati dan menolong saudara. Haleluya. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan segala sesuatu. Engkau lihat mereka punya pergumulan rumah tangga kah, pergumulan pekerjaan kah, pergumulan keluarga kah, pergumulan anak-anak kah, pergumulan suami kah, pergumulan istri kah, pergumulan sakit penyakit kah. Berbagai macam sakit penyakit yang kami alami hari-hari ini. Darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker jantung, paru-paru. Saya berdoa pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus sembuh, pulih dan sembuh dalam namanya. Orang buta melihat dalam namanya, timpang berjalan, bisu berkata-kata dalam namanya. Orang mati sekalipun dibangkitkan dalam namanya. Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Saya menjadi sembuh dan saya menjadi sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan saya mengucap syukur untuk firman-Mu yang sangat sederhana, pendek, tapi menjangkau jiwa-jiwa yang mendengarkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat dua-dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apabila Bapak Ibu Saudara sekalian terbeban untuk membantu pelayanan di Gereja Bethel Indonesia Titian Asri Kota Bekasi, persembahan persepuluhankah, persembahan ucapan syukurkah, persembahan tantangankah, persembahan rumah Tuhankah, persembahan dana pembangunankah, diakoniakah, persembahan apa saja, kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, dan limpah. Bapak Ibu dapat mentransferkan ke Bank BCA Bekasi. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara dan saya mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput, membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Informasi selanjutnya saudara-saudara, dalam ibadah Gebita News secara langsung di gereja Tuhan, di dalam rumah Tuhan, dengan protokoler pemerintah yang disampaikan oleh pemerintah, dengan protokoler kesehatan COVID yang sangat ketat. Apabila Tuhan mengizinkan, Gereja Bethel Indonesia Kota Bekasi akan memulai ibadah pada tanggal 2 Agustus 2020 jam 9 pagi sampai dengan jam 9.50. Sekali lagi, apabila Tuhan mengizinkan, Gereja Bethel Indonesia akan melakukan ibadah secara langsung di rumah Tuhan atau dalam gereja Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang rindu beribadah. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam protokoler kesehatan COVID yang sangat ketat, ada rencana ibadah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2020
dimulai jam 9 pagi sampai dengan jam 9.50. Hanya 50 menit saja kita berkumpul dalam memuji menyembah Tuhan. Catat, ada rencana pada tanggal 2 Agustus 2020 disertai dengan perjamuan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah yang direncanakan pada tanggal 2 Agustus 2020 jam 9 pagi sampai dengan jam 9.50, hanya 50 menit saja, dengan kriteria hal-hal protokoler kesehatan sebagai berikut. Pertama, pakai masker, sarung tangan jemaat Tuhan. Pakai masker jemaat Tuhan, disertai dengan sarung tangan. Kedua, ada pengecekan suhu bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketiga, ada jaga jarak yang sangat ketat dalam beribadah di dalam rumah Tuhan. Keempat, ada cuci tangan pakai sabun yang bersih dengan air yang mengalir atau dengan sanitizer. Kelima, tidak ada salaman antara satu dengan yang lain dalam ibadah yang akan dimulai pada tanggal 2 Agustus 2020 jam 9 pagi sampai dengan jam 9.50. Yang berikut, keenam, sebelum ibadah dan sesudah ibadah, tempat ibadah akan didisinfektan, disemprot. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu yang rindu bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia, dari semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Bethel Indonesia, sampaikan informasi ini. Ada rencana pada tanggal 2 Agustus 2020 jam 9 pagi sampai dengan jam 9.50, hanya 50 menit saja kita beribadah bersama-sama. Sampaikan informasi ini kepada semua jiwa-jiwa yang mau datang berkumpul memuji menyembah Tuhan. Saya akan menunggu saudara dan saya akan menunggu saudara untuk kita menyembah dan memuji nama Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi. Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara, dan sampai jumpa. Shalom, shalom, dan shalom.